Syut. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Happy Sunday semuanya, Happy New Year. Kita mau semangat memuji Tuhan dengan semangat yang baru di tahun baru ini. Dalamku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Dalammu kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya. Yuk dengan bang kita tepuk tangan yuk bareng-bareng. Kawanan dan dampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Yuk bareng-bareng. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita samanya, bersukacita samanya, bersukacita samanya. Beri kemuliaan untuk Tuhan semuanya. Siapa yang hari ini merasa terberkati oleh Tuhan? Kita setiap hari didampingi oleh Tuhan dalam hidup kita, dan kita percaya kalau waktu Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mengarahkan hati kita lebih dalam lagi. Kita menaikkan pujian untuk Tuhan. Nah, Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita untuk Tuhan. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya
mengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Oke teman-teman semua yang mau ada di sini ataupun di rumah, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami kembali Tuhan di tempat ini Tuhan dengan sangat tanpa suatu apa-apa. Ya Bapak, terima kasih 1 tahun di belakang kami Tuhan. Engkau sangat-sangat baik Tuhan. Di tahun ini Tuhan kami berdoa agar semakin lebih baik dari kata Tuhan. Ya Bapak, berkatilah semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba juga Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Biarlah apa yang akan hamba sampaikan bisa menjadi rema bagi mereka Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. Boleh duduk. Happy New Year. Boleh dong sapa kanan kirinya Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Yang belakangnya juga Happy New Year. So, ini welcome back juga di ibadah ICC Youth. First di tahun 2023. Wow, hari ini gue mau sharing bukan tentang apa ya, resolusi lu di tahun 2023 tuh apa sih? Maksudnya kebanyakan ini kan kayak apa sih resolusi lu, gimana resolusi lu? No, tapi gue malah pengen kalian bawa kalian tuh kayak flashback lagi, kayak inget-inget lagi tahun-tahun kemarin tuh gue udah ngapain aja gitu. So, gue pengen nyapain beberapa pertanyaan. How's your 2022? How? Is it good? Or mungkin good tapi ada satu titik gue struggling dan gue mensyukuri gue men-struggling itu. Ada gak? Gue pengen panggil satu orang deh, boleh? Siapa ya? Ini yang pakai Pelin, boleh maju Pelin? Gue pengen nanya sesuatu. Enggak sih, pertanyaannya yang tadi. How's your... Kayak roller coaster sih ya. Roller coaster, oke. Naik turun. Naik turun. Terus ada nggak something that you wish atau yang lu pengen tujuan itu tapi lu kayak untuk sampai titik itu nggak mudah gitu, maksudnya lu sampai harus stres, lu harus capek, lu harus itu, ada nggak? Ada sih. Ada. Boleh kasih contoh dikit aja, apa itu? Apa ya, waktu itu sih pameran ujian gitu. Harusnya tuh apa ya, kayak bikin lintasan gitu, harusnya tuh udah jadi gimana gitu tapi hancur. Jadi kayak ada buat lagi dari awal. Iya. Padahal deadline-nya bentar lagi. Bener-bener H-1 lagi gitu. Bener H-1? H-1 hancur. Hancurnya H-1, oke. Thank you Felin, boleh. Oke. Sebenarnya gue juga kayak pas bikin itu kayak pas gue baca materinya kayak waduh, apa yang pengen gue sampaikan ini kayak banyak banget gitu, dan kayak buat gue ini sangat-sangat relate banget di kehidupan gue, apalagi sama pandemi. Itu pandemi terus naik tahun lalu sampai detik ini gue di tempat itu kayak itu benar-benar relate buat gue. Tapi you know what, dari struggling yang kita ini, yang kita alamin untuk nyampe tujuan atau impian kita ini itu adalah satu progres yang Tuhan kasih buat kita.
Sadar gak sih kalau kita tuh secara tidak langsung Tuhan progres kita. Ya gak? Dan ini gue gak pakai lama-lama ya. Sekarang gue materi ini tuh diambil dari Pengkhotbah. Mungkin lo yang belum tahu Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo. Jadi dia tuh tulis kayak vision dia, dream dia, tentang renungan dia dalam hidup dia. Terus dia tulis ini dan pas gue baca tuh sebenarnya gue agak bingung. Apa sih maksudnya? Soalnya dia tuh kayak boleh ditunjukin ayat 2-4. Saya dia bilang gini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Boleh next? Atau udah ya? Udah? Udah. Oke, ini gue bingungnya kenapa di sini dia selalu bilang ada waktu. Why dia bilang di sini ada waktu dan tanpa lu sadarin waktunya itu ya dari happy, sedih, sedih, happy. Ngerti gak sih? Kayak kelahiran kita happy gak? Meninggal kita sad gak? Sad dong, ya kan? Terus ini yang bawah yang ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ya kan? Jadi gue mikir kayak, apa sih maksudnya tuh apa? Terus akhirnya sampai di ayat 11, sampailah di ayat 11 yang buat gue langsung kayak, oh iya ya, gue langsung ditayangin. Ayat 11, oh gak ada, sorry. Gue bacain aja ya. Pengkhotbah 3 ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gue agak bingung, bukan bingung sih, kayak gue reflect sama hidup gue sehari-hari gitu loh. Terus gue mikir kayak iya juga ya, struggle gue sama itu ternyata memang udah Tuhan rencanakan, dan pencapaian gue sampai saat ini emang juga udah direncanakan sama Tuhan, dan inilah yang perfect buat Tuhan. Makanya tadi ada lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan kalian pernah hiraukan, atau bukan hiraukan sih, tapi kayak Allah ini mau waktu Tuhan mah gak ada yang pernah terbaik, walaupun itu sad sekalipun itu sad di titik terendah hidup kalian, itu adalah waktu Tuhan yang terbaik yang udah Tuhan rencanakan buat kalian, hidup kalian. Jadi setelah gue renungin lagi, Raja Salomo itu bukan ingin kita mengabaikan momen-momen dalam hidup kita yang kayak tadi painful, gak nyaman, stres, depresi, or something else. Tapi Raja Salomo ingin kita menyadari setiap hal di kehidupan kita punya tujuannya, bahkan di saat di titik paling rendah di hidup kita. Like tadi yang gue bilang. Emang banget ya, Raja Salomo tuh gak janji kalau Tuhan bakal buat hidup kita lebih baik, lebih gampang, atau enggak ngerasain stres lagi. You know what, sometimes orang yang pikir kayak, gue ikut Tuhan Yesus aja. Padahal kayak karena bilang, gue ikut Tuhan Yesus karena gue pasti happy. Gue gak akan stres lah, gue mah hidupnya udah aman, ntar tinggal masuk surga. Pasti mikirnya ada yang kayak gitu. But sadar gak sih kalau itu tuh bukan yang Tuhan inginin gitu loh. Bukan Tuhan tuh gak menginginkan hal kayak gitu. Tuhan mau kita tuh ngelewatin progres-progres yang ada di dalam hidup kita. So, kemarin itu gue nonton, baru banget kemarin, daily devotionnya Pastor Henny Christianus, you know? Tau gak? Henny Christianus biasanya di TikTok atau gak di IG biasanya banyak banget pastor ini tuh. Gue nonton, terus di detik ke-15, gue inget banget detik ke-15, itu pasti baru intro pisan. Dia bilang gini, mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami percobaan?
atau progres dalam hidup kita yang emang gak gampang itu. Supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Ya enggak? Segini, Tuhan juga gak mau kita menderita kok, enggak, dia gak mau kita menderita. Emang menderita tuh enak enggak kan? Tapi karena dosa yang udah masuk dalam hidup kita dan menjalar di kehidupan manusia, maka kita harus ngalamin hal-hal yang gak baik, atau kita bilang pencobaan itu. Atau kata lain progres yang memang gak gampang. Tapi pada akhirnya Tuhan akan membuahnya itu indah pada akhirnya. So, you guys jangan pernah berharap kalau misalnya lu ngelakuin hal sesuatu tuh lu bakal dapet hal yang perfect. Gak akan ada yang perfect di dalam dunia ini, right? Even flowers ya. Nih lu bayangin bunga-bunga tuh cantik gak sih? Cantik banget kan, warnanya kuning, merah. Merah itu kayak merah, kadang merahnya merahnya ngejreng banget kan, kadang ya. Terus kadang ada warna biru, yellownya cantik banget, bahkan ada yang warna-warni gitu. Tapi realize gak sih di balik bagusnya bunga itu tuh ada sesuatu yang buat itu gak jadi perfect. Contoh bunga mawar. Bunga mawar cantik gak? Bunganya doang, tapi saat kita pegang batangnya ada apa? Durinya. Sakit gak kalau pegang? Sakit. Dan itu sama kayak kehidupan manusia. There's gak ada yang perfect di dalam kehidupan kita. Kayak tadi Natali, yang Nat? H-1. Tugasnya harus hancur dan harus dibuat dari awal lagi. Tapi berhasil gak akhirnya? Berhasil. Dan itu adalah waktu Tuhan yang udah tepatin buat Natali sama teman-temannya untuk kerjain itu. Maksudnya apa? Dia udah berhasil sampai akhirnya itu jadi pameran, itu berarti tandanya Tuhan bantu banget loh dari proses-prosesnya dia dan segala macam yang ada. Maksudnya itu pasti nggak mudah dong ya. Ya nggak sih? Itu lu buat berminggu-minggu tapi lu harus buat itu dalam waktu 1 hari. Ya nggak? Itu tuh gue mau nangis sih sebenarnya. Bayangin tugas lu ya, yang harusnya lu udah bisa kerjain sebulan yang lalu, udah beres, tiba-tiba hancur H-1. Berarti lu begadang dong, berarti lu harus banyak yang lu relain. Tapi karena kesabaran lu mau menghadapi progres yang udah Tuhan kasih ke lu tuh, berarti tandanya dan sampai akhirnya berhasil tuh, lu artinya udah good job banget, excellent kayaknya ya. Amazing kalau dulu tuh kayak di SD tuh ada cap-capnya, tau gak sih? Ada cap kalau nilai bagus bintang 3, bintang 2, bintang 1 kalau tulisannya jelek gitu kan. Kayak itu, tapi lo kayaknya kalau gue apresiasi, ini gue pakai heels, jempolnya jempol 4 lagi bukan jempol ini, karena hebat lah dia bisa begadang terus ya ini. Oke, yang gue pengen kasih lo juga, sometimes yang instan itu enggak always perfect. Siapa yang di sini pengen banget ya apapun yang lo lakuin itu harus segala instan kalau bisa? Pasti kan? Kayak aduh gimana ya caranya gue bisa ngerjain ini tapi besok gue selesai. Misalnya lo bikin makalah, lo tinggal apa? Copy paste lah dari Google artikel, alah beres, dibilang beres. Indomie nih ya, simpelnya Indomie, gue lapar jam 1 malam, kalau gue masak sayur lama lagi. Lu nyari apa di lemari? Indomie kan. Lu buka lemari, lu masak, panasin panci, masak, ceplokin telur, jadi makan. Ya gak? Itu serba instan, itu instan banget. Tapi yang karena yang tadi itu gue jadi mikir kayak, justru karena gue pengen instan itu gue malah gak jadi ngerasain hadirat Tuhan. Gak bisa ngerasain Tuhan bekerja dalam hidup lo karena lo instan, ya kan? Tapi kalau misalnya lo masak jam 1 malam, lo relain masak croissant, ya kan? Lo bikin adonannya, lo diemin. Itu kan croissant tuh harus hati-hati banget kan? Katanya tuh kalau cuacanya atau suhunya sedikit beda itu dia bakal apa gitu ya nggak sih kok Chris? Bener kan kalau croissant tuh kayak gitu kan? Lu nungguin, lu sampai kayak perhatiin suhunya segala macam, sampai akhirnya benar-benar jadi croissant.
Gue emang tidak menyalahkan kalau instan itu salah, enggak. Sometimes instan itu bisa iya, tapi di sini gue menekankan untuk tidak dulu gitu. Karena gue itu coba sebagai contoh doang gitu ya kan. Jadi gue kayak mikir kayak iya ya Tuhan tuh udah baik sama gue, dia ngelewatin gue, dia bantu gue untuk ngelewatin semua ini tuh bukanlah hal yang mudah. Coba lu bayangin, lu bisa sampai di titik ini, hari ini, di jam ini, di stage ini, di tempat lu, dimanapun lu berada, yang di rumah. Coba lu pikir-pikir dari jauh-jauh hari kayak, iya dulu tuh gue kayak gini, gue strugglingnya kayak gini. Sadar gak sih? Kayak puji Tuhan gue bersyukur banget ya. Dulu gue kalau nangis sama Tuhan, kenapa sih gue kayak gini? Gue pasti ngeluh gak sih? Tapi kayak sekarang, lu dari yang ngeluh itu lu bisa bilang, Tuhan aku pengen ketemu Tuhan, pengen peluk Tuhan, cuma bilang terima kasih. Ya enggak? Itu adalah progres yang kalian alamin beberapa tahun mungkin ya, ataupun beberapa bulan karena setiap orang waktunya beda-beda. So, gue mau challenge teman-teman semua yang ada di sini untuk ngeluangin 5 menit setiap harinya untuk ngelakuin 2 hal. Mungkin ini sih kayak ada yang boleh ditanya ke diri sendiri ya, lebih kayak peka pada diri sendiri, jadi lu nanya diri sendiri. Yang pertama adalah notice the progress you've already made. Kayak yang tadi gue bilang, coba lu pikir-pikir lagi dari awal pandemi. Gue tahu banget di sini pasti yang struggling itu pasti di awal pandemi banget. Gue tahu banget dari tiba-tibanya offline ke online, terus sekarang online ke offline itu juga strugglingnya setengah mati kan. Jadi lu mikir lagi, kayak ya Tuhan teh udah buat gue sampai di detik ini gitu loh, di stage ini sekarang, di ruangan ini. Maksudnya I have to say sorry, tapi banyak orang di luar sana yang harus mengakhiri hidupnya. Karena mereka capek, mereka stres. Ya enggak? Tapi Tuhan malah kasih gue kesempatan untuk bisa terus dan ngelawan itu semua sampai gue ada di tempat ini sekarang, ada yang menjadi diri gue sekarang saat ini. Ya enggak? Coba lu pertanyain deh ke dalam diri lu, what has God already done in your life? Besar banget gak sih? Besar kan? Kedua, what's a big lesson you have learned? Yang kalian pelajari itu gak hanya dalam Alkitab atau apa ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga bisa. Yang ketiga, how have you grown or changed in the last year? Siapa yang baptis angkat tangan tahun lalu, 5 Juni tahun 2022, gue ingat banget. Wow, ini ada teman-teman baptis gue itu. Waktu itu tuh Ko Adril khotbah di hari itu, dia bilang, walaupun udah nerima Tuhan Yesus, gue inget banget, walaupun lu udah nerima Tuhan Yesus, lu bakal ngadepin challenging yang lebih berat daripada kehidupan lu sebelumnya. Ya gak? Itu tuh yang selalu jadi rema sampai hari ini. Gue tuh mikir kayak, gila lah ya, challenge gue atau progress gue dalam hidup gue tuh gak gampang gitu kan, ya gak sih? Waktu itu gue inget banget Ko Adriel tuh ngomong kayak gitu, kayak challenging lu tuh bakal lebih gede lagi kalau lu terima Tuhan Yesus. Oke, langsung yang kedua ya. Ask God to help you make more progress. Jadi simple things aja ya, lu tuh gak perlu kayak gimana-gimana, tapi lu cukup berdoa gitu, Tuhan aku pengen berubah. Maybe hari ini udah lebih baik daripada sebelumnya, tapi Tuhan tolong aku berdoa semoga besok aku bisa lebih baik lagi dan menjadi sesuai pribadi yang Engkau inginkan, yang Engkau rencanakan dalam hidupku. Coba kalian lakuin 2 hal itu sih. Yang kalau gue sih ya yang paling gampang kayaknya yang kedua ya. Karena coba lu lakuin itu setiap doa. Kalau nggak doa pagi, doa malam. Kalau pagi, Tuhan aku memulai hariku, bantu aku untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dan semoga hari ini aku bisa lebih memancarkan apa yang ingin kau pancarkan dari diriku gitu. Kalau malam tuh kayak cerita aja, Tuhan hari ini aku udah gini. Aku udah
aku udah ngelakuin ini. Tadi aku berhasil loh nggak nyontek. Itu progres loh, itu progres. Aku nggak nyontek Tuhan hari ini, puji Tuhan, bersyukur. Jadi walaupun itu, jadi sometimes ya mistake itu bisa dibersyukurin tau. Sometimes ya, hal-hal yang buruk tuh kayak Tuhan, aku puji Tuhan udah lebih baik hari ini, cuman aku tadi kayak begini, ya nggak apa-apa sih Tuhan, puji Tuhan lebih baik daripada kemarin-kemarin. Semoga besok aku nggak ngelakuin hal-hal itu semua, ya nggak sih, ya kan? So, yang pengen gue share hari itu tadi sih, gimana kalian, ini bukan talking about resolusi kalian di tahun ini, tapi gimana kalian ngadepin tahun 2023 dengan lebih baik lagi daripada tahun 2022. Siapa yang pengen berubah, angkat tangan? Puji Tuhan. Ini yang cowok-cowok gak mau berubah. Gak ada yang angkat tangan soalnya. Cuman cewek-ceweknya di sini. Gak apa-apa. Mungkin mereka malu tapi di dalam hatinya mereka punya keinginan untuk berubah, itu puji Tuhan. So paling itu dari gua, dan ya sekian dari gua. Terima kasih. Oh, oke guys, thank you buat tim tadi Praise and Worship dari ICC College yang udah melayani kita. Mereka latihan dari kemarin loh, kasih tepuk tangan dong. Thank you guys, thank you, sangat memberkati. Buat Lana juga, thank you tadi khotbahnya sangat memberkati. Dan sekarang gua yang akan respon. Oke. Sebelum itu gue ngucapin Happy New Year buat kita semua. Sekarang kita masuk tahun 2023. Happy New Year, boleh saling bilang lagi Happy New Year, Happy New Year. Supaya kerasa kita tahun yang baru, ini minggu pertama di tahun yang baru. Nah guys, ngomongin tentang tahun ya, Happy New Year. Kemarin kita 2022, sekarang 2023. Kita itu sebetulnya manusia, kita terikat sama sesuatu yang namanya waktu. Ya kan? Tahun itu kan waktu, 2022, 2023 itu kan waktu kan. Nah kita itu sebetulnya terikat sama yang namanya waktu. Nah kalau kita ngomong waktu itu kan ada awal dan ada akhir kan. Nah kalau dalam setahun ya awalnya Januari, akhirnya Desember gitu kan. Kalau dalam satu minggu awalnya Senin, akhirnya Minggu gitu kan, terus balik lagi ke Senin. Nah, kalau di dalam universe gitu ya, dalam kehidupan manusia, awalnya apa? Ada yang tahu? Lahir, Cialen ya, lahir, kematian terakhirnya kan. Kalau lebih besar lagi dalam peradaban manusia, awalnya apa? Penciptaan, ya betul, penciptaan tuh. Oh iya. Bangga banget sih. Bagus, nanti dapat hadiah. Oke, penciptaan ya. Oke, jadi waktu itu kan linear ya, kayak satu garis gitu kan. Anggaplah ini, jadi gue bawa di sini bawa banyak minum, bukan karena gue haus. Cuma gue mau pakai peragaan gitu, supaya membuat kita lebih mengerti. Jadi ini awalnya, penciptaan. Akhirnya apa? Kematian manusia? Kematian Adam gitu? Enggak dong, cuman pendek banget paling. Kiamat ya, akhirnya ya kiamat. Tapi setelah itu apa masih ada? Masih ada. Kita sebagai manusia kita punya roh. Setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita roh kita akan mengalami hidup yang kekal. Jadi ya kalau ini kiamat gitu kan, hidup yang kekal kan, wah udah nggak ada lagi titiknya gitu kan berarti. Oke, jadi dari kejadian sampai kiamat, itulah, jatuh lagi. Itulah peradaban manusia gitu kan, waktu yang apa ya, panjang,
yang luas gitu, yang Tuhan berikan untuk peradaban manusia. Bukan untuk manusia satu orang ya, kalau satu orang kan dari lahir sampai mati. Tapi ini untuk peradaban manusia. Dan selama dari penciptaan sampai kepada kiamat gitu, the end. Apa sih sebetulnya yang Tuhan mau buat kita? Apa sih yang Tuhan rancangkan buat kita? Ketika dia menciptakan bumi dan segala isinya. Boleh lihat ayatnya Marlon, Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan di sini, menciptakan kita, bumi dan segala isinya gitu. Dan Tuhan melihat segala sesuatunya itu sungguh amat baik. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dari sini, dan seterusnya gitu, itu baik. Baik, jadi Tuhan itu enggak pernah merancangkan, menciptakan atau memberikan kepada kita sesuatu yang buruk. Ya. Terus kenapa kok kita bisa ngalamin yang namanya, kalau tadi kata Lana, kata Grace, Pastor Hendy Kristianus bilang pencobaan. Kenapa kok kita ngalamin pencobaan gitu? Kenapa kita mengalami hal-hal yang gak enak? Kenapa kita harus mengalami kesedihan? Ada yang tahu? Why? Gak tahu. Oke, gue coba jawab. Jadi kenapa sih kita harus ngalamin kesedihan? Kenapa kita harus ngalamin pencobaan? Apakah itu kehendak Tuhan bagi kita? Apakah itu Tuhan mau kita ngalamin itu? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena Tuhan itu udah menjadikan segala sesuatunya baik. Dan kita bisa ngalamin pencobaan, kita bisa mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita itu karena dosa. Ketika Adam melakukan dosa pertama kali, dosa masuk menjalar ke dalam kehidupan manusia. Dari situ kita tahu ada peristiwa pembunuhan pertama di dunia. Kain membunuh Habel gitu. Karena apa? Karena kan syirik. Nah di situ ada dosa itu udah menjalar masuk, maka orang menjadi envy, ya. Orang menjadi benci, orang menjadi serakah. Makanya orang melakukan banyak hal, bahkan sampai merusak dunia ini yang udah Tuhan ciptakan dengan begitu baiknya buat kita. Makanya kita ngalamin apa yang namanya sekarang penyakit lah, ya, sakit. Kita ngalamin kesusahan, poverty. Itu bukan rencana Tuhan buat kita. Tuhan mau segala sesuatunya baik di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, dari titik ini, titik awal sampai titik akhir, ada titik-titik di tengah-tengah dong, ya kan? Nih, ada titik-titik di tengah-tengah ya. Nah, ini kita kehidupan kita. Titik-titik di tengah-tengah ini kehidupan kita. Ya, bisa bilang lahir, mati, gitu kan? Ya. Titik-titik ini adalah kehidupan kita. Nah, kenapa orang bisa stres? Tahu nggak? Kenapa sih kok kita bisa stres? Oke, kita lahir gitu kan, kita hidup day by day. Sekali lagi, kita manusia terikat sama waktu. Waktu itu linear kan, day by day. Umur 1, umur 2, umur 3, 20, 17, 20, 25 dan seterusnya gitu kan. Bayi, anak-anak, remaja, dewasa muda, dewasa menikah, orang tua, kakek nenek gitu kan. Sampai meninggal. Nah, kenapa sih orang bisa ngalamin, bisa stres gitu? Kenapa? Karena ketika kita di sini ya, kita hidup masih di sini. Pikiran kita udah di sini. Gitu. Kita masih di sini. Tapi pikiran kita udah di sini. Harapan kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Itu yang membuat kita stres. Ya. Nah, kita lihat ayatnya selanjutnya, Marlon. Nah, Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya Tuhan. Apa itu waktunya Tuhan? Apakah ketika sesuatu yang baik terjadi sama kita, oh itu baru waktu Tuhan, itu pasti waktu Tuhan, akhirnya gue keterima di universitas apa gitu. Atau akhirnya nih, siapa yang di sini punya resolusi? Udah nyiapin resolusi 2023? Mungkin ada yang udah ya, ada yang mungkin nyiapin buat studinya ya, pasti ada, apalagi yang mau kuliah gitu kan. 2023 gue mau kuliah di sini. Atau enggak kalau studi 2023 gue mau nilai gue naik gitu kan. Siapa ada? Akademi. Wah. Terus kalau kesehatan ada nggak? Kesehatan. Kayak gue misalkan, gue pengen turun berat badan gitu kan. Amin, amin ya, amin. Ayo challenge semangat. Nah, ada nggak mau turun berat badan gitu? Atau gue mau lebih healthy nih, gue mau lebih sehat, gue mau lebih fit, gue mau olahraga. Itu termasuk kesehatan. Atau financial. Gue mau nabung lebih banyak di 2023 gitu kan. Nah itu goals kita gitu kan. It's good to have goals gitu kan. Malah kita harus punya goals gitu. Kenapa? Karena dengan kita punya goals, setiap tahun kita punya goals, tahun depan kita punya goals lagi. Nah kita itu mau menjadi lebih baik, ya kan? Kita mau jadi versi diri kita yang lebih baik, upgraded version gitu kan. Kalau handphone kita di-update terus kan, handphone ada upgrade gitu kan. Handphone keluar versi yang baru, kita juga harus kayak gitu. Jadi kita bagus untuk kita punya goal. Nah, terus apa waktunya Tuhan gitu, balik ke pertanyaan tadi. Apakah ketika goal kita tercapai, oh ini waktunya Tuhan. Kalau goalnya belum tercapai, belum waktunya Tuhan. Apakah kita? Gue rasa enggak ya. Jadi waktunya Tuhan, seperti tadi gue udah cerita, waktunya Tuhan itu ya ini semua. Sampai kekekalan. Inilah waktunya Tuhan. Inilah waktunya Tuhan. Dari awal sampai kekekalan, itulah waktunya Tuhan. Nah, kenapa kita bisa stres gitu kan tadi? Karena kita hidup di sini. Sedangkan pikiran kita udah di sini, padahal kita hidupnya masih di sini. Artinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya kita yang enggak sink in, kita yang enggak sesuai sama waktunya Tuhan gitu. Jadi ketika kita masih di sini, tapi pikiran kita di sini gitu. Jadi ya contoh gue misalkan ya, gue beratnya 90 plus now. Plusnya gak usah disebutin lah ya. Nah gue pengen turun nih berat badan gue gitu, 20 kilo gitu. Gue pengen turun 20 kilo gitu. Amin Tuhan Yesus, amin. Kalian ketawa, gue pasti ngelakuin dong, gue gym, terus ya gue olahraga gitu kan. Gue berusaha makan lebih sehat gitu kan, ngurangin kalori, ya kan gue ngelakuin kan, pasti. Nah, tapi kok gue gak turun-turun gitu tau gak? Kok gue gak turun-turun gitu. Nah, terus gue jadi stres gitu tau gak? Gue jadi stres, gue kayak, aduh gue nge-gym ngapain kok kayak gak guna gitu. Gue makan kayak udah diet, makan cuma rebus-rebusan gitu, aduh gak turun-turun. Ya udah awal-awal mungkin turun ya, 90 plus jadi 80 plus gitu kan. Cuman lama-lama kok gak turun-turun lagi gitu tau gak. Mungkin ya di 85 lah ya, 85 kok kayak stuck gitu, stuck. Nah tau gak, itu tuh kenapa gue stres, karena gue udah mikir di sini, oh gue udah harus di sini 70 plus gitu tau gak. Sementara gue masih di 85 gitu. Jadi pikiran gue tuh udah harusnya di 70 gitu tau gak. Tapi enggak gitu. Waktunya Tuhan ya udah situ lu masih di 85. Nah ketika kita bisa sink in sama waktunya Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, kita cari jawabannya dari Tuhan. Tuhan ketika gue di 85 ini gue mesti ngapain? Gitu. Ya ngerti gak? Kalau studi, aduh gue mau kuliah kan misalkan, mau kuliah keluar. Atau universitas mana yang kita mau gitu. Nah kita
udah ngarep mau di Amerika gitu, atau di Kanada, atau di Eropa, apa di mana gitu kan. Nah sementara kita masih di sini, kita belum nemu, belum keterima, kita masih struggle. Tapi pikiran kita udah di sini gitu, lebih cepat dari waktunya Tuhan. Kita bisa stres gitu. Nah kalau kita mau bikin waktu kita dengan waktu Tuhan, kita sinkron, kita will live in the present, kita cari jawaban sama Tuhan. Tuhan, ketika gue di sini, gue belum keterima, Tuhan mau gue ngapain? Tuhan mau gue ngapain gitu. Ketika kita masih menanti untuk ke sana gitu, kita kan masih di sini. Kita tanya Tuhan, Tuhan mau gue ngapain gitu. Maybe Tuhan mau lu spend your time with your family before you go. Lu gak ketemu lagi lama gitu, ya kan. Nah, atau mungkin Tuhan mau lu develop another skill. Yang mungkin itu nanti akan membantu lu ketika lu ada di luar sana gitu. Jadi kita harus tahu apa itu waktunya Tuhan. Marlon boleh tolong yang pengkhotbah tadi, pengkhotbah 3 ayat 2 sampai 4. Nah, pengkhotbah ditulis sama Salomo. Salomo itu orang yang paling bijaksana. Yang 2 sampai 4, yang ada waktunya. Nah, Salomo tuh ngerti, dia udah ngerti ini. Nah, dia jelasin ini. Ya even gue juga ngertinya dari dia juga gitu. Pengkhotbah 3, 2 sampai 4. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Membunuh di sini bukan bunuh orang ya, karena kan Tuhan nggak boleh kita bunuh orang. Ada di tabut perjanjian ya, perintah Allah gitu kan. Ada waktu untuk membunuh di sini, membunuh bad habit kita gitu ya. Nah, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, dan ada waktu untuk menari. Dan seterusnya ini masih panjang sebenarnya. Dia tulis banyak banget. Bahkan dibilang ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk tidak memeluk, ada gitu. Panjang, kalian bisa baca sendiri. Nah, dia tahu, Salomo tahu, waktunya Tuhan. Dan dia tahu kalau kita harus sync in, kita harus sinkron sama yang namanya waktunya Tuhan. Kita mau tahu di mana sih kita sekarang gitu. Dan kita mau tanya Tuhan, Tuhan ketika gue di titik ini, titik sekarang, right now, today, apa sih yang Tuhan mau gue lakuin? Not in the future, not in the past. Kenapa orang anxiety? Kalau tadi kita ngomong stres gitu kan. Karena orang hidup in the future. Kenapa orang regret, anxiety? Karena dia live in the past. Ya, dia mikir dia udah di sini gitu hidup, tapi dia masih ada di sini pikirannya. What have I done? Kenapa gue melakukan itu? Kenapa gue melakukan kesalahan ini? Kenapa gue begitu? Hidupnya di sini. Akhirnya dia menyesal. Ketika dia di sini, pikirannya di sini, dia menyesal dan dia regret. And then itu menjadi anxiety di dalam kehidupannya. So, kita harus tahu di mana kita sekarang. Di tahun yang baru 2023, gue mau ajak kita untuk live in the moment. Live in the present. So that we can live in His presence. Rada merinding-merinding gitu ya. Gitu ya. Jadi so we have to know kita di mana dan kita tanya sama Tuhan. Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Dan kenapa harus ada ini semua? Ada titik-titik ini semua yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu kayak tadi roller coaster ya? Naik turun gitu kan. Ini saat kita saat sesuatu yang tidak baik menurut kita terjadi dalam kehidupan kita gitu. Ya kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa maksud Tuhan sekarang nih? Ketika gue belum diterima atau gue gak diterima di universitas tertentu atau ketika nilai gue masih jelek, apa sih yang Tuhan mau gue lakuin? Ketika berat badan gue gak turun-turun, apa sih yang Tuhan mau gue lakuin? Haleluya. Jadi ketika
apapun itu titik di dalam kehidupan kalian gitu. Tanya sama Tuhan. Dan kenapa harus ada ini semua? Ada titik-titik ini. Pengkhotbah, gue lupa tadi kasih tau Marlon. Jadi gue bacain aja ya. Ini masih perikop yang sama. Kita loncat ke ayat yang ke-14. Jadi aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ya, Tuhan itu ada untuk selamanya. Ini waktunya Tuhan semua. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu, setiap momen Tuhan ada gitu. Tuhan ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurang. Kita nggak bisa nambahin, kita nggak bisa ngurangin. Ya, Allah berbuat demikian supaya, nah ini yang penting, supaya manusia, supaya kita takut akan Dia. Supaya kita takut akan Dia. Takut itu bukan berarti, enggak. Takut itu berarti kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau submit sama Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi di setiap poin di dalam kehidupan kita, di setiap titik dalam kehidupan kita, kita mau tanya, Tuhan apa sih yang Tuhan mau gue lakuin saat ini, untuk sekarang. Ketika nilai gue masih jelek, ketika berat badan gue belum turun, ketika gue belum keterima di kampus tertentu, apa sih yang Tuhan mau gue lakuin. Ketika gue main basket kalah terus, apa yang Tuhan mau gue lakuin. So you must ask God, you pray, and do what He want you to do at the presence, in His presence, okay? Amen. Sekarang kita berdoa. Aduh, keinjek. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami boleh beribadah, kita boleh belajar sedikit Tuhan kebijaksanaan-Mu yang disampaikan oleh Salomo Tuhan. Kami boleh mengerti apa itu artinya waktu-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu, kami mau Tuhan untuk menyelaraskan, kami mau untuk ngesing sama waktu-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun titik, dimanapun titik yang ada saat ini dalam kehidupan kami, Tuhan kami tahu Kau punya rencana Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami bertanya Tuhan, apa yang Tuhan mau kami lakukan saat ini, pada titik ini Tuhan. Tuhan beri jawab-Mu Tuhan pada setiap kami tahu Kau Allah yang hidup, Kau menjawab setiap doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan yang menyertai selalu, menjagai Tuhan, dan Tuhan yang bekerja senantiasa dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus, setiap yang percaya dan menerima jawaban dari Tuhan dan tuntunan dari Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke guys, see you next week. Happy New Year once again, and happy Sunday. Bye-bye.